Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan tentang analisis laporan keuangan proforma atau proyeksi keuangan. Perkenalkan, nama saya Rika dengan NPM 232301016 dengan teman saya di samping, Sutri Afrika NPM 2323011023. Yang pertama itu ada pengertian laporan keuangan proforma. Laporan keuangan proforma atau proyeksi laporan keuangan adalah laporan keuangan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Laporan keuangan proforma ini dapat berupa laporan posisi keuangan atau balance sheet, laporan rugi proforma atau income statement, dan laporan arus kas atau statement of cash flow. Untuk laporan keuangan proforma ini menunjukkan prospek perusahaan di masa yang akan datang, namun dalam pembuatannya itu digunakan suatu asumsi atas data masa lalu. Nah, semakin benar asumsi yang digunakan, maka akan semakin akurat proyeksi atau kondisi keuangan perusahaan di masa yang akan datang. Misalnya, dalam melakukan proyeksi digunakan data rata-rata penjualan. Asumsinya, data penjualan merupakan data yang paling berpengaruh dalam perolehan laba bersih perusahaan. Selanjutnya itu ada ekspektasi dalam laporan keuangan proforma. Laporan keuangan proforma sangat berhubungan dengan perencanaan keuangan jangka panjang. Suatu perencanaan jangka panjang itu diperlukan agar dapat diketahui secara jelas proyeksi di tahun-tahun mendatang. Ekspektasi laporan keuangan proforma memberikan gambaran yang akan dihadapi perusahaan di masa depan. Ekspektasi ini dibuat berdasarkan data masa lalu, yaitu dengan melihat kondisi keuangan perusahaan yang sudah terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Walaupun begitu, perlu diingat juga bahwa apa yang terjadi di masa depan tidak dapat diketahui secara pasti, dan kondisi di masa depan belum tentu sama dengan kondisi di masa lalu. Nah, di sini tuh ada contoh laporan laba rugi PT Unilever Tbk itu dihitung dalam jutaan rupiah. Yang pertama itu ada penjualan bersih pada tahun 2013 sebesar 30.757. Untuk harga pokoknya itu sebesar 14.978.000. Nah, di sini tuh harga pokoknya ditandai dengan minus karena harga pokok itu merupakan biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk membuat atau membeli produk yang berhasil terjual. Makanya di situ tandanya minus. Untuk laba bruto 2013 itu sebesar 15.778.000. Nah, laba brutonya ini didapat dari penjualan bersih dikurangi dengan harga pokok penjualan, itu menghasilkan laba bruto sebesar 15.778 itu. Selanjutnya, untuk tahun 2013 itu laba bruto dikurangi dengan beban pemasaran dan penjualan itu sebesar 6.627.000. Itu kenapa ada tanda minus? Karena dia mengeluarkan kas atau biaya untuk pemasaran dan penjualan, sehingga dikurangi. Terus dikurang lagi dengan beban umum dan administrasi itu sebesar 2.028.000. Sama kayak beban pemasaran, dia mengeluarkan beban atau biaya untuk administrasi. Terus ditambah dengan penghasilan beban lain-lain bersih sebesar 42.702, sehingga menghasilkan laba usaha. Nah, di sini untuk laba usahanya itu bukan 7.164.445, tapi hasil yang benar itu 7.153.171. Yang ini salah jawabannya. Nah, selanjutnya itu laba usaha itu ditambah dengan penghasilan keuangan itu sebesar 14.470. Laba usahanya tadi itu sebesar 7.153.171, itu ditambah dengan penghasilan keuangan sebesar 14.470 dikurang dengan biaya keuangan sebesar 20.107 dengan dikurang biaya keuangan bersih sebesar 5.637, sehingga menghasilkan laba sebelum pajak penghasilan itu sebesar ini juga salah karena yang di laba usahanya tadi salah, maka perhitungan ke bawah ini sampai laba tahun berjalan itu salah. Jadi jawaban yang benar laba sebelum pajak untuk tahun 2013 itu sebesar 7.141.897.000. Nah, hasil laba sebelum pajak ini dikurangi dengan beban pajak penghasilan itu sebesar 1.806.000, sehingga menghasilkan laba tahun berjalan itu sebesar
5.335.714. Nah, selanjutnya itu 2014 itu laba brutonya sebesar 17.206.000 dikurangi beban pemasaran penjualan sebesar 6.519.000 dikurangi beban umum dan administrasi sebesar 2.657.000 dikurangi penghasilan beban lain-lain bersih sebesar 16.979 sehingga menghasilkan laba usaha sebesar 8.013.000. Terus ditambah dengan penghasilan keuangan sebesar 10.458 rupiah dikurangi dengan biaya keuangan itu sebesar 96.064 rupiah dikurangi dengan biaya keuangan bersih sebesar 85.606 rupiah sehingga menghasilkan laba sebelum pajak penghasilan itu sebesar ini salah juga ya guys, ini hasilnya yang benar itu menghasilkan 7.842.046 bukan 7.927.652. Hasil laba sebelum pajak ini dikurangi dengan beban pajak penghasilan itu sebesar 2 juta sehingga menghasilkan laba tahun berjalan itu sebesar 5.926.700. Karena di laba sebelum pajak ini jumlahnya sudah salah, maka di sini juga salah. Itu hasil yang benar itu menghasilkan 5.841.114. Untuk 2015 dan 2018 begitupun perhitungan selanjutnya sama ya guys. Nah, selanjutnya itu ada laporan posisi keuangan komparatif PT Unilever Tbk dalam jutaan rupiah. Untuk aset lancarnya itu ada kas dan setara kas, piutang usaha, ada pihak ketiga, ada pihak berelasi, uang muka dan piutang lain-lain itu ada pihak ketiga dan pihak berelasi. Terus ada persediaan, pajak dibayar di muka, beban dibayar di muka, aset yang dimiliki untuk dijual. Untuk kas dan setara kasnya itu untuk tahun 2013 itu sebesar 261.202 rupiah. Untuk pihak ketiganya itu sebesar 2.343.000. Untuk pihak berelasi itu sebesar 2.881.391 rupiah. Untuk pihak ketiga yang uang muka dan piutang lain-lain itu sebesar 111.228 rupiah. Untuk pihak berelasi itu sebesar 60.146. Terus untuk persediaannya itu 2.084.000. Pajak dibayar di mukanya itu sebesar 10.168 rupiah. Beban dibayar di mukanya itu sebesar 66.170 rupiah. Aset yang dimiliki untuk dijual itu 0 atau tidak ada. Sehingga jumlah aset lancar untuk 2013 itu sebesar 5.218.000. Sedangkan untuk 2014 itu jumlah asetnya sebesar 6.337.000. Untuk 2015 itu sebesar 6.623.000. 2016 sebesar 6.588.000. 2017 7.941.000 dan 2018 itu sebesar 8.325.000. Yang selanjutnya itu aset tidak lancar. Itu ada aset tetap, goodwill, aset tak berwujud, aset tidak lancar lainnya atau Nah, untuk aset tetap itu pada tahun 2013 itu nilainya itu 6.874.000. Untuk goodwillnya itu 61.925. Aset tak berwujudnya itu sebesar 479.876 rupiah. Aset tidak lancar lainnya itu sebesar 69.271, sehingga jumlah aset tidak lancar tahun 2013 itu sebesar 7.485, untuk 2014 7.943, untuk 2015 9.106.000, untuk 2016 sebesar 10.157.000, sedangkan untuk 2017 itu sebesar 10.964.000.
Dan untuk 2018 itu jumlah aset tidak lancarnya itu sebesar 11.197.000. Sehingga untuk jumlah aset 2013 itu menghasilkan 12.703.000 itu didapat dari jumlah aset lancar jumlah aset lancar ditambah dengan jumlah aset tidak lancar, sehingga menghasilkan jumlah aset itu sebesar 12.703.000. Begitupun dengan tahun-tahun selanjutnya. Nah, selanjutnya untuk liabilitas dan ekuitas itu ada liabilitas jangka pendek, ada pinjaman bank, utang usaha itu ada pihak ketiga, pihak berelasi, utang pajak, ada pajak penghasilan badan, pajak lain-lain, akrual, terus ada utang lain-lain, ada pihak ketiga, pihak berelasi, kewajiban imbalan kerja jangka panjang, bagian lancar. Untuk pinjaman bank itu tahun 2013 sebesar 976.792. Untuk utang usaha pihak ketiga itu ada 3.568.000. Untuk pihak berelasi itu 195.916 rupiah. Untuk pajak penghasilan badan itu 185.363 rupiah, pajak lain-lain 253.557. Untuk akrual itu 1.196.000. Untuk utang lain-lain itu ada pihak ketiga sebesar 1.006 rupiah, 6.000. Pihak berelasi 358.594 rupiah. Terus ada kewajiban imbalan kerja jangka panjang bagian lancar itu sebesar 32.796 rupiah, sehingga jumlah liabilitas jangka pendeknya itu sebesar 7.774. Untuk tahun 2014 itu jumlah liabilitasnya sebesar 8.864. 2015 sebesar 10.127.000. Untuk 2016 itu sebesar 10.878. 2017 itu sebesar 12.532, dan untuk 2018 itu 11.134. Terus selanjutnya itu ada liabilitas jangka panjang. Nah, di liabilitas jangka panjang ini ada liabilitas pajak tangguhan itu sebesar 181.367 tahun 2013, kewajiban imbalan kerja jangka panjang bagian tidak lancar sebesar 492.709 rupiah, sehingga untuk jumlah liabilitas jangka panjangnya itu 674.076 rupiah. Untuk jumlah liabilitas tahun 2013 itu menghasilkan 8.448. Jumlah liabilitas ini didapat dari jumlah liabilitas jangka pendek ditambah dengan jumlah liabilitas jangka panjang, sehingga menghasilkan jumlah liabilitas 8.448. Untuk jumlah liabilitas 2014 itu sebesar 9.534, 2015 10.902.000, untuk 2016 12.041.000, 2017 13.733.000, dan untuk 2018 itu sebesar 11.944.000. Terus yang selanjutnya itu ada ekuitas. Di bagian ekuitas ini ada modal saham sebesar 76.300 pada tahun 2013. Terus ada tambahan modal disetor sebesar 96.000. Ada saldo laba yang dicadangkan sebesar 15.260. Ada saldo laba yang belum dicadangkan itu sebesar 4.067.000. Sehingga jumlah ekuitas pada tahun 2013 itu menghasilkan 4.254.000 untuk tahun 2013, dan untuk 2014 itu 4.746.000, 2015 itu 4.827, 2016 itu 4.704.000, 2017 itu 5.173, 2018 itu 7.578.000. Nah, untuk
Jumlah liabilitas dan ekuitas itu menghasilkan tahun 2013 itu menghasilkan 12.703.000. Itu dari 8 juta ini jumlah liabilitas ditambahkan dengan jumlah ekuitas sebesar 4.254 ini sehingga menghasilkan 12.703.000. Itupun tahun-tahun selanjutnya untuk perhitungan tahun-tahun selanjutnya. Baik, langkah-langkah selanjutnya dalam membuat laporan keuangan proforma adalah menghitung rasio-rasio keuangan terkait. Penjualan pada tahun 2019 diproyeksikan naik sebesar 2,87% atau sebesar rata-rata sales growth selama 2 tahun terakhir, 2017 dan 2018. Akun-akun yang berhubungan langsung dengan penjualan seperti beban pokok penjualan, beban operasi, piutang usaha maupun utang usaha diproyeksikan berdasarkan penjualan. Akun-akun ini dispektasikan mengalami kenaikan yang sama dengan kenaikan penjualan di tahun yang akan datang. Pada tabel 7.3 itu menunjukkan rasio-rasio yang diperlukan untuk laporan keuangan proforma. Sebagai contohnya itu ada pada PT Unilever Indonesia Tbk. Nah, di sini yang pertama itu sales profit margin. Pada tahun 2015 itu rasionya 6%, sedangkan 2016 itu 10%, 2017 itu 3%, dan 2018 itu 1%. Untuk rata-rata itu sebesar 5%. 5% itu didapat dari 2015 yang 6%, ditambah dengan 10%, ditambah 3%, ditambah 1%, sehingga menghasilkan 20% dibagi dengan 4 tahun. Dan berikutnya itu ada gross profit margin, rata-ratanya itu 51%. Dan beban pemasaran dan penjualan itu rata-ratanya 19%. Beban umum dan administrasi itu 10%. Beban bunga 13% dan beban pajak 25%. Dan rata-ratanya itu diambil dari tahun 2015 ditambah 2016 ditambah 2017 ditambah 2018 sehingga menghasilkan rata-rata. Selanjutnya itu ada laporan laba rugi proforma Unilever. Nah, ini sama dengan laba rugi yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi di awal. Bedanya itu di sini sudah ada tambahan proforma atau proyeksi tahun 2019. Nah, laba bersih untuk tahun 2019 itu sebesar 43.873. Harga pokoknya 21.481 sehingga menghasilkan laba bruto sebesar 22.392. Nah, laba bruto ini dikurangi dengan beban pemasaran dan penjualan yaitu 8.422 dan dikurangi dengan beban umum dan administrasi senilai 4.186 ditambah dengan penghasilan beban lain-lain bersih senilai 28.226, maka menghasilkan laba usaha senilai 12.606 dikurangi dengan biaya keuangan bersih 105, maka menghasilkan laba sebelum pajak penghasilan yaitu 12.500 dikurangi dengan beban pajak penghasilan senilai 3.162 dan menghasilkan laba tahun berjalan 9.337. Jadi selanjutnya itu ada laporan posisi keuangan proforma Unilever. Jadi 2019 itu aset lancarnya 9.018.000, aset tidak lancarnya 27.980, jumlah asetnya 36.999 didapat dari jumlah aset lancar ditambah jumlah aset tidak lancar, maka menghasilkan 36.999. Selanjutnya ada liabilitas jangka pendek. Untuk tahun 2019 total liabilitas jangka pendek itu sebesar 10.850. Terus total liabilitas jangka panjang sebesar 1.200. Untuk jumlah liabilitasnya sebesar 12.051 didapat dari total liabilitas jangka pendek ditambah total liabilitas jangka panjang. Selanjutnya ada ekuitas. Untuk tahun 2019 total ekuitasnya itu sebesar 8.388 sehingga
total liabilitas dan ekuitas itu sebesar 20.440 didapat dari jumlah ekuitas ditambah dengan jumlah liabilitas. Nah, di sini selanjutnya ada analisis laporan keuangan pro forma. Yang pertama itu ada current ratio. Angka proyeksi 2019 0,83. Tren angka ini lebih tinggi dari tahun 2018 0,75 dan menunjukkan pembalikan tren menurun dari 2014 sampai 2017. Analisis rasio yang meningkat menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendeknya dengan aset lancar diproyeksikan akan membaik di tahun 2019. Namun, nilai yang kurang dari 1 atau 0,83 secara umum menunjukkan bahwa aset lancar masih belum mencukupi untuk menutupi kewajiban lancarnya. Nah, selanjutnya itu ada quick ratio. Angka proyeksinya 2019 0,58. Angka ini juga menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan tahun 2018 0,51 dan merupakan nilai tertinggi dalam periode 2014 sampai 2018 kecuali 2014 0,45, sedikit lebih rendah. Kenaikan rasio ini mengindikasikan bahwa kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek secara cepat tanpa memperhitungkan persediaan diproyeksikan akan meningkat dan berada pada posisi yang lebih kuat. Selanjutnya ada debt to equity. Angka proyeksi 2019 1,01. Terjadi peningkatan signifikan dari 2018 1,58 menjadi 2019 1,01. Perlu dicatat bahwa angka 1,58 di 2018 itu adalah yang terjadi dari periode 2014 sampai 2017. Proyeksi 2019 ini lebih rendah dari 2018. Rasio 1,01 itu berarti bahwa aset perusahaan dibiayai hampir seimbang antara utang dan ekuitas, yaitu senilai 1,01 utang untuk setiap 1,00 ekuitas. Penurunan dari 2018 menunjukkan ketergantungan perusahaan pada pembiayaan utang diproyeksikan menurun. Selanjutnya itu debit ratio. Angka proyeksi 2019 0,68. Angka ini lebih rendah dibandingkan tahun 2018 0,61 dan juga sebagian besar tahun sebelumnya kecuali 2014 dan 2015. Rasio 0,68 menunjukkan bahwa 68% dari total aset perusahaan dibiayai oleh utang. Kenaikan dari 2018 0,61 mengindikasikan proyeksi peningkatan penggunaan utang relatif terhadap aset, meskipun debit to equity menurun, yang perlu dicermati. Selanjutnya ada inventory turnover. Angka proyeksi 2019 itu 7,74. Angka 7,74 ini lebih rendah dari tahun 2018, 7,79, dan juga tahun-tahun sebelumnya. Rasio yang menurun dari 7,79 menjadi 7,74 berarti efisiensi perusahaan dalam menjual dan mengganti persediaan diproyeksikan sedikit menurun. Ini bisa berarti periode persediaan menahan dana sedikit lebih lama yang kurang efisien. Selanjutnya ada total asset turnover. Angka proyeksi 2019 1,19. Angka ini turun signifikan dari 2018 2,14 dan merupakan yang terendah di periode tersebut. Rasio yang menurun drastis mengindikasikan bahwa efisiensi perusahaan dalam menggunakan total asetnya untuk menghasilkan penjualan diproyeksikan akan menurun tajam di tahun 2019. Ini adalah area yang perlu menjadi perhatian utama. Selanjutnya itu ada ROE atau Return on Equity. Angka proyeksi 2019 itu 78%. Terjadi penurunan yang sangat besar dari tahun 2018
120% dan merupakan angka terendah dalam periode 2014 sampai 2018. Rasio ROE yang turun drastis menunjukkan bahwa kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba bagi pemegang saham ekuitas diproyeksikan menurun tajam. Selanjutnya ada ROA, Return on Asset. Angka proyeksi 2019 25%. Angka ini juga menunjukkan penurunan besar dari 2018 41% dan merupakan yang terendah dalam periode 2014 sampai 2018. Rasio ROA yang turun drastis menunjukkan bahwa efisiensi perusahaan dalam menggunakan total asetnya untuk menghasilkan laba diproyeksikan menurun secara signifikan. Selanjutnya ada EPS atau Earning Per Share. Angka proyeksi 2019 itu 1223,8. Angka ini terjadi meningkat dari tahun ke tahun. Proyeksi kenaikan EPS menunjukkan bahwa pendapatan yang dialokasikan untuk setiap saham diproyeksikan akan meningkat, yang merupakan indikasi positif bagi pemegang saham.